Panjenengan religius? Mengaku religius, merasa religius. Karena itu, panjenengan menganggap diri panjenengan punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Edan tenang. Mari kita kupas sedikit tentang apa itu agama, kepercayaan atau keyakinan. Coba simak baik-baik ya. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa dirinya religius, pakai banget lagi, fanatik maksudnya. Dan merasa dirinya memiliki keyakinan atau kepercayaan tingkat tinggi, bertanya dalam benaknya, kenapa dan mengapa wong edan bagu selalu ngulek-ngulek wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib saja, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kok nyaris tidak pernah berbicara tentang agama, kepercayaan, atau keyakinan gitu loh. Maka jawabannya adalah, karena tidak ada yang lebih baik, lebih dekat, lebih mudah, dan gratis pula selain wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Apa itu wahyu panca gaib dan sifat sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman? Jawabannya, wahyu panca gaib adalah isi raganya seluruh manusia hidup, yang lebih dikenal dalam istilah spiritual umumnya sebagai sedulur papat kalima pancer. Sedang wahyu pancalaku atau iman adalah sifat dan sikap aslinya sedulur papat kalima pancer. Dan inilah jati diri manusia hidup yang sesungguhnya, yang seumur hidup bisa menjadikan manusia hidup, bisa berbangsa dan bernegara, beradat dan bertradisi, beragama, berkepercayaan, berkeyakinan, beribadah, berdoa, dan menyebut nama-nama Tuhan, juga bisa bekerja, berkeluarga, beranak pinak, dan lain-lain sebagainya. Coba kalau tidak ada wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer di dalam tubuhnya, bisa apa? Bisa jadi mayat atau bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Sebab karena kalau tidak dikubur atau dibakar, bau bangkainya itu mengganggu indera penciuman. Panjenengan tahu itu? Tapi kenapa dan mengapa di dalam praktiknya kok selalu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk menikmati rasanya kelakuannya sendiri di setiap saatnya, dan selalu serta selalu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap? Tidak adakah cara lain dan teknik lain selain itu? Atau memang cuma itu yang dipunyai, dimengerti,
dan dipahami serta diketahui oleh wong edan bagu. Sehingga tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui bahwasannya ada terlalu banyak cara-cara dan teknik-teknik dan teori selain itu untuk bisa mengenal diri, mengenal Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada cara lain, teknik lain, teori lain, jalan lain yang lebih baik untuk dipraktekkan selain wahyu pancagaib yang dilakukan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Untuk bisa mengenal diri dan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Kenapa dan mengapa dunia ini tidak ada baiknya? Sejak dulu tidak ada baiknya, tidak ada damainya, tidak ada bahagianya, tidak ada gemah ripah loh jinawinya, tidak ada tenteramnya. Dari dulu, di mana-mana yang ada hanya selalu saling bersaing dan berebut benarnya sendiri-sendiri. Saling hujat, saling hina, bahkan saling menjatuhkan dan menghancurkan. Hayo. Apakah orang yang sudah mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana? Itu seperti itu. Apakah orang yang sudah mengenal Tuhannya itu seperti itu? Edan tenang. Saya beritahu ya, dan jangan kaget setelah mengetahuinya. Bukannya saya tidak mengerti, tidak memahami, juga tidak mengetahui yang lain. Selain yang saya motivasikan tanpa tedeng aling-aling. Sebagai inspirasi laku spiritual hakikat hidup. Sungguh saya mengerti, paham, dan tahu. Karena 45 tahun umur saya, itu saya habiskan hanya untuk belajar mengkaji diri. Hingga keliling dunia. Namun, karena saya selalu tersesat, karena kesesatan saya ini, malu dan gengsi, kalau sampai ada yang mengetahui, kemudian saya bertopeng. Saya menggunakan kedok untuk menutupi supaya tidak ada yang tahu. Kalau sesungguhnya saya ini sedang tersesat dan bingung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Karena saking seringnya, sehingga saya ngerti banget, paham banget, dan tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat itu seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini, hakikatnya adalah keluarga saya semua. Karena itu, saya memotivasikan yang terbaik, terdekat, termudah, dan tergratis. Tidak yang lain. Walaupun saya mengerti, paham, dan tahu yang lainnya. Dan lagi, semua makhluk bisa melakukan ini sendiri, bahkan tanpa guru pembimbing sekalipun.
Oh, karena saking seringnya sehingganya saya mengerti banget, paham banget, tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat. Seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini, hakikatnya adalah keluarga saya semua. Maksud Pak Web, ini saya bongkar rahasianya. Karena ini adalah saatnya. Waktunya orang-orang tidak tersesat lagi dan tidak mengalami politik-politik apapun dalam mengenal diri dan menuju Tuhannya. Kadangku, ketahuilah, ada kejahatan paling besar yang dilakukan oleh manusia serakah. Manusia-manusia jumawa. Manusia-manusia lupa diri kepada sesama manusia hidup di dunia ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudarinya sendiri. Artinya, lebih jahat dari seluruh kejahatan yang pernah ada, yang mungkin pernah panjenengan ketahui. Kejahatan apa itu, Pak Web? Supaya mudah disimak dan enak dicerna, saya beritahu dulu dasar-dasarnya ya. Dan simaklah baik-baik. Panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa belum? Apa dan bagaimana itu asumsi dan manipulasi serta politik? Untuk yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, saya beri pengertiannya, pemahamannya, dan pengetahuannya dulu ya. Agar supaya tidak gagal mengerti, tidak gagal memahami, dan tidak gagal mengetahui nantinya. Sedangkan untuk yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui, I love you full untuk panjenengan. Al-khususon untuk panjenengan yang mengaku religius, merasa religius, menganggap dirinya punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mari kita kupas sedikit tentang apa itu agama, kepercayaan atau keyakinan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, apa itu asumsi? Yang pertama, apa itu asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir. Karena dianggap benar. Ingat, dianggap benar. Karena dianggap benar. Saya ulang ya. Apa itu asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir. Karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi, dan ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya.
Kata lain yang sama dengan asumsi adalah anggapan, dugaan, hipotesis, pengandaian, perkiraan, postulat, premis, presumsi, proposisi, sangkaan, atau taksiran. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Klik lo ya. Yang kedua, apa itu manipulasi? Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara sengaja melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari sebuah tujuan tertentu dalam hal tindakan, penanaman gagasan, dogma, doktrin-doktrin, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Klik lo ya. Yang ketiga, apa itu politik? Yang ketiga, apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat atau golongan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam kelompok atau golongan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah punya penggabungan antara sebagai definisi yang berada mengenai hakikat asumsi, kepercayaan, atau keyakinan, atau agama, atau bangsa yang sudah dimanipulasi. Klik lo ya. Klik. Jadi, nanti ketika saya menggunakan kata asumsi atau manipulasi atau politik, panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Oke? Sekarang kita kembali dari kata awal tadi. Mulai dari pertanyaan. Karena saking seringnya. Karena saking seringnya, sehingganya saya ngerti banget, paham banget, dan tahu banget. Rasanya orang tersesat dan malu karena tersesat itu. Seperti apa dan bagaimana. Jadi, karena itulah saya tidak mau menyesatkan siapapun. Sebab apapun dan siapapun di dunia ini, hakikatnya adalah keluarga saya semua. Maksudnya Pak Web, itu kan tadi. Ini saya bongkar rahasianya ya. Karena ini adalah saatnya, waktunya orang-orang tidak tersesat lagi. Dan tidak mengalami politik-politik apapun dalam mengenal diri dan menuju Tuhannya. Kadangku, ketahuilah, ada kejahatan paling besar yang dilakukan oleh manusia-manusia serakah, manusia-manusia jumawa, manusia-manusia lupa diri kepada sesama manusia hidup di dunia ini, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudarinya sendiri. Artinya, lebih jahat dari seluruh kejahatan yang pernah ada, yang mungkin pernah panjenengan ketahui. Kejahatan apa itu Pak Web? Tadi yang ditanyakan mulai dari bagian itu kan. Kejahatan apa itu Pak Web?
Sebelum menjawab bagian pertanyaan ini, saya bertanya dulu ya kepada panjenengan semua, supaya seru gitulah. Khususnya putra kekudangane Romo, kadang kinasih saya. Dan yang lebih khusus lagi untuk yang religius dan merasa dirinya punya kepercayaan atau merasa dirinya punya keyakinan atau agama. Dan khusus untuk yang religius dan merasa dirinya punya kepercayaan atau merasa dirinya punya keyakinan atau agama, saya bertanya kepada panjenengan ya, apakah panjenengan religius? Benar, religius. Yakin panjenengan religius? Mungkin jawabannya seperti ini. Pasti Pak Web. Bahkan religius banget. Coba saja lihat penampilan gue. Semuanya serba dan dipenuhi aksesoris dan perangkat alat religius kan? Edan tenang. Oke, saya bertanya sekali lagi. Saya bertanya kepada panjenengan sekali lagi. Panjenengan percaya Tuhan? Surga juga percaya? Neraka percaya? Kiamat percaya? Misal jawabannya adalah, ya, saya percaya Pak Beb. Yakin percaya. Hakul yakin percaya Pak Beb. Apakah panjenengan sudah pernah melihat Tuhan? Surga, neraka, dan kiamat dengan mata kepala sadar panjenengan sendiri secara pasti dan jelas. Bukan katanya apapun dan siapapun loh ya. Melainkan tahu sendiri dengan mata kepala panjenengan sendiri secara jelas dan pasti serta sadar, bukan bermimpi. Ayo jawab. Kok pada diam? Dan tenang. Ngertinya, pahamnya, taunya hasil dari katanya kan. Katanya kitab, katanya buku, katanya koran, katanya majalah, katanya media, katanya film, katanya sinetron, katanya bapak atau ibu atau kakek buyut, katanya guru, katanya orang-orang yang panjenengan anggap hebat. Iya kan? Bukan mengerti sendiri, bukan paham sendiri, dan tidak mengetahui sendiri dengan mata kepalanya sendiri, secara sadar dan jelas serta pasti. Halo? Siapa lagi yang menganggap dirinya punya kepercayaan atau keyakinan? Ayo ngacung, tangannya di atas. Dan ini rahasia yang selama ini belum ada yang berani mengungkapnya. Saya bongkar tanpa tedeng aling-aling. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Kalau panjenengan percaya atau yakin kepada Tuhan, surga, neraka, kiamat, sedangkan itu baru katanya, tidak mengerti sendiri, tidak paham sendiri, tidak tahu sendiri dengan jelas dan pasti. Atau panjenengan tidak percaya dan tidak yakin terhadap Tuhan, surga, neraka, kiamat, karena itu masih katanya.
Maka dimulai pada saat panjenengan percaya atau yakin, atau tidak percaya atau tidak yakin terhadap sesuatu hal, tentang apapun loh itu ya, panjenengan sudah berasumsi. Itu pasti loh. Karena itu dan begitulah alaminya kecerdasan otak manusia, naturalnya atau seaslinya. 99% pasti loh. Hanya 1% saja yang tidak berasumsi karena mau bersedia diam. Artinya, ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu pasti akan berasumsi. Saking cerdasnya si otak. Karena itu, para ahli terdahulu mengatakan bahwa manusia hidup itu adalah bentuk wujud kecerdasan Tuhan. Namun sayangnya, saking cerdasnya, sampai-sampai melampaui dan mendahului Tuhannya. Dan asumsi ini seiring berjalannya waktu akan dimanipulasi. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk mempolitiki diri panjenengan sendiri dan apapun serta siapapun. Sedangkan yang tidak cocok, Sedangkan yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus. Tidak panjenengan percayai, tidak panjenengan yakini, panjenengan buang, panjenengan salahkan, panjenengan anggap sesat, buruk, dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Secara umum, berhenti di sini dulu. Untuk secara umum berhenti di sini dulu, ya. Sekarang ini pertanyaan khusus untuk kadang kinasih saya, putra kekudangane Romo. Pertanyaannya adalah panjenengan percaya dan yakin dengan Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Sedulur papat kalimo pancer, percaya? Guru sejati, yakin? Romo, percaya? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono juga percaya? Yakin? Misal jawabannya sama, yaitu, ya saya percaya Pak Web. Yakin percaya, hakul yakin percaya Pak Web. Halo? Siapa lagi yang percaya atau yakin? Angkat jari telunjuknya ke atas. Apakah panjenengan sudah pernah melihat Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati atau Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Sudah pernah melihatnya dengan mata kepala sadar panjenengan sendiri secara jelas dan pasti? Sudah. Bukan katanya apapun dan siapapun, melainkan mengerti sendiri, paham sendiri, dan tahu sendiri dengan mata kepalanya sendiri secara sadar, jelas dan pasti. Bukan mimpi maksudnya. Ngertinya, pahamnya, taunya hasil dari katanya kan? Katanya para kadang sepuh, iya kan? Katanya wong edan bagu, iya kan? Belum pernah mengerti sendiri, belum paham sendiri, dan belum mengetahui sendiri dengan matanya, kepalanya sendiri secara sadar, jelas dan pasti. Iya kan? Dan sekali lagi saya katakan, ini rahasianya
yang selama ini belum ada yang berani mengungkapnya. Saya bongkar tanpa tedeng aling-aling. Edan tenang. Ngerokok dulu, sambil ngerokok biar nggak sepaneng ya. Simak video ini baik-baik loh ya, agar supaya panjenengan tidak gagal mengerti, tidak gagal paham, dan tidak gagal mengetahuinya. Kalau panjenengan percaya atau yakin kepada Wahyu Eko Buwono, atau Wahyu Mahutoromo, atau Wahyu Pancagaib, dan sifat-sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati, Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Sedang itu baru katanya, belum menyaksikan sendiri, dengan mata kepalanya sendiri, secara sadar, jelas, dan pasti. Atau panjenengan tidak percaya dan tidak yakin Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahutoromo atau Wahyu Pancagaib dan sifat-sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, sedulur papat kalimo pancer, guru sejati, Romo, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Karena baru katanya, belum menyaksikan sendiri. Maka dimulai sejak pertama panjenengan percaya atau yakin atau tidak percaya atau tidak yakin terhadap sesuatu hal tentang apapun itu, panjenengan telah berasumsi. Sebab ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu akan berasumsi, otomatis akan berasumsi. Ini 99% pasti loh. Karena memang itu dan begitulah alaminya kecerdasan otaknya manusia hidup. Artinya, ketika seseorang mengalami ketidaktahuan, maka seseorang itu pasti akan berasumsi. Dan asumsi ini seiring berjalannya waktu akan panjenengan manipulasi. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai, akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk mempolitiki diri panjenengan sendiri dan apapun serta siapapun. Sedangkan yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus, tidak panjenengan percayai, tidak panjenengan yakini, panjenengan buang, panjenengan salahkan, panjenengan anggap sesat, buruk, dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Kesimpulannya, panjenengan sudah mengasumsi sesuatu yang tidak panjenengan mengerti, yang tidak panjenengan pahami, dan yang tidak panjenengan ketahui dengan jelas dan pasti. Dengan mengasumsi sesuatu yang belum pasti dan jelas ini, apakah itu dan begitu yang panjenengan maksud sebagai percaya atau yakin, yang panjenengan miliki? Hayo, itu loh agama yang tidak lebih dari sekedar sistem kepercayaan atau sistem keyakinan saja. Dan tentang kepercayaan atau keyakinan itu apa dan bagaimana, seperti yang sudah saya uraikan tadi, tanpa tedeng aling-aling, yang panjenengan agung-agungkan, bela-belain, sampai bertaruh jiwa raga, bahkan nyawa, dan seumur hidup loh. Panjenengan melakukan ketidakpastian yang tidak jelas ini, yang panjenengan gunakan untuk menghina, menyalahkan, serta memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri, menghakimi, mengadili, bahkan menghukum saudara-saudari panjenengan sendiri. Wow, tidak edan itu namanya. Lawang tidak pasti, tidak jelas, hanya perkiraan, kira-kira saja. Dan untuk itu panjenengan rela mengorbankan jiwa raga panjenengan untuk
memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri. Saya ulang sekali lagi. Dan apapun yang panjenengan asumsi ini, seiring berjalannya waktu, akan panjenengan manipulasi. Hasil manipulasinya, panjenengan gunakan untuk mempolitiki apapun dan siapapun, termasuk diri panjenengan sendiri. Yang cocok dengan yang panjenengan sukai, akan panjenengan percayai atau panjenengan yakini. Lalu panjenengan gunakan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Juga panjenengan beritahukan kepada keluarga dan orang lain. Sedangkan yang tidak cocok dengan yang panjenengan sukai akan panjenengan hapus. Tidak panjenengan percaya, tidak panjenengan yakini. Panjenengan buang, panjenengan laknat, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun. Kalau yang panjenengan beritahu, ikut percaya dan ikut yakin juga dengan apa yang panjenengan sampaikan, lalu kemudian ikut mengadopsi politik hasil manipulasi dari ketidakpastian yang panjenengan asumsi, ikut melakukan sama seperti yang panjenengan lakukan. Kalau jumlahnya 10 orang, atau 20 orang, atau 30 orang, atau 40 orang, atau 50 orang, yang ikut mengadopsi melakukannya, maka jadilah kepercayaan atau keyakinan atau agama bagi golongan panjenengan. Kalau yang ikut mengadopsi dan melakukannya dalam jumlah besar, maka disebut sebagai kepercayaan atau keyakinan atau agama besar. Dan 10 orang atau 20 atau 30 atau 40 atau 50 atau dalam jumlah besar tadi berarti telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak diketahui oleh mereka secara pasti dan jelas. Asal usul kejadiannya, asal ikut saja, entah karena gengsi maupun takut atau terpaksa atau dipaksa. Adakah kejahatan yang lebih besar dari itu? Lah, kalau asumsi yang dimanipulasi ini berkedok atau menggunakan topeng Tuhan disebut sebagai politik ketuhanan. Kalau topeng atau kedok yang digunakan adalah kepercayaan atau keyakinan atau agama, disebut sebagai politik kepercayaan atau politik keyakinan atau politik agama. Kalau menggunakan topeng atau kedok negara atau rakyat, ia disebut sebagai politik negara atau politik rakyat. Kalau menggunakan kedok atau topeng spiritual, disebut sebagai politik spiritual dan lain-lain sebagainya. Yang semua keadaan, situasi dan kondisinya seperti sumur digantung telaga awang-awang, gumandul tanpa centelan, seperti galihe kangkung, tapake kuntul mabur, kayugung susuh angin, semu tidak jelas, tidak pasti. Tidak ada kepastian yang jelas sama sekali. Yang ada hanya mahkota mayangkara. Lambang bayangan semu maksudnya. Coba panjenengan cari tahu. Ada berapa miliar saudara-saudari kita yang mengadopsi ajaran politik hasil manipulasi. Asumsi dari seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Bagaimana kehidupannya sehari-hari, latar belakangnya ini. Coba. Ada berapa miliar saudara-saudari kita yang melakukan praktek halusinasi berjemaah atau rombongan ini. Sehingga lupa dirinya siapa, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya.
akibat dari pembodohan dan penyesatan dari orang yang memiliki ambisi untuk mencapai keberhasilan visi dan misinya ini, miliaran saudara-saudari kita yang sesungguhnya tidak salah, tidak berdosa, juga tidak luput, justru bangga melakukan perbuatan-perbuatan salah, dosa, dan luput, bahkan saling menghancurkan satu sama lainnya. Itu dikarenakan lupa dirinya siapa, tidak mengerti dari mana dirinya, tidak memahami untuk apa dirinya, dan tidak mengetahui hendak kemana dirinya. Sehingganya tidak tahu diri, karena tidak tahu diri menjadi tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, apalagi sampai menjaga dirinya. Dalam kesesatannya yang sama sekali tidak disadarinya, mereka menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, bahkan menghancurkan dirinya sendiri dan sesama makhluk hidup dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sungguh ironis sekali, bukan? Itu loh. Itu loh. Agama yang tak lain dan tak bukan adalah sistem kepercayaan atau keyakinan yang panjenengan bangga-banggakan untuk memusuhi sesama makhluk hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah keluargamu sendiri. Itu loh agama yang tidak lebih dari sekedar sistem kepercayaan atau sistem keyakinan saja. Dan tentang kepercayaan atau keyakinan itu apa dan bagaimana, seperti yang sudah saya uraikan tadi, tanpa tedeng aling-aling, yang panjenengan agung-agungkan, bela-belain, sampai bertaruh jiwa dan raga, bahkan nyawa, dan seumur hidup itu loh. Panjenengan melakukan ketidakpastian yang tidak jelas ini, yang panjenengan gunakan untuk menghina dan menyalahkan, serta memusuhi saudara-saudari panjenengan sendiri, menghakimi, mengadili, bahkan menghukum saudara-saudari panjenengan sendiri. Lalu, apakah agama itu salah? Apakah kepercayaan itu salah? Apakah keyakinan itu salah? Apakah spiritual itu salah? Oh no, sama sekali tidak salah. Maka jangan salahkan siapapun dan apapun. Semua itu terjadi dikarenakan agama, kepercayaan, keyakinan, spiritual cuma dijadikan kedok atau topeng belaka untuk mewujudkan visi dan misi pribadi maupun golongan, dengan mengorbankan orang-orang yang sedang kehausan jiwanya dan kelaparan raganya. Ini loh yang harus dihentikan. Dimulai dari diri kita sendiri. Terus, panjenengan juga jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik untuk meyakini. Jangan asal beragama. Simak dulu baik-baik, supaya tidak menjadi korban berikutnya. Nyaho. Untuk itu dan karena itu, untuk panjenengan yang sudah bertaubat dari semuanya itu, karena sudah capek dan lelah, mari naik ke level atau tingkatan yang lebih tinggi bersama Wong Edan Bagu.